Ketua Komisi 4 DPR RI sayangkan kawasan TNTN beralih menjadi kebun sawit. Kini, pelaku berlindung di balik Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan luas 81 hektar, kawasan Taman Nasional Tesonilo yang berada di Kabupaten Pelalawan kondisinya kini sungguh sangat memprihatinkan. Setiap tahun, hutan di kawasan TNTN sebagai paru-paru dunia terus mengalami penyusutan dan beralih menjadi kebun kelapa sawit. Dari informasi berbagai sumber, saat ini hutan di kawasan TNTN tersisa hanya sekitar 10% atau kurang lebih 10.000 hektar. Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sudin S.E., sangat sedih dan kecewa mengetahui hutan di kawasan Taman Nasional Tesonilo beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit dan dikuasai oleh perorangan skala kecil maupun besar. Hal itu disampaikannya saat pidato kunjungan kerja di Kabupaten Pelalawan Riau pada hari Senin 15 Juli 2024. Ketua Komisi 4 menyayangkan alih fungsi hutan konservasi, hutan produksi terbatas atau HPT, hutan lindung berubah menjadi kebun sawit masif terjadi di Kabupaten Pelalawan. Herannya, pelaku menganggap itu sebuah keterlanjuran, dan untuk memutihkan lahan ilegal tersebut, para perusahaan hutan berlindung di balik Undang-Undang Cipta Kerja. Turut hadir di kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI itu, diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan, serta Bupati Pelalawan dan jajarannya. Taman Nasional, ya, Tesonilo, tapi ini sangat disayangkan kalau sampai Taman Nasional ditanami kelapa sawit. Yang punya kawasan hutan tidak bisa menjaganya, hektar itu wajar. Tapi kalau perusahaan besar sekian puluh ribu hektar, itu bukan keterlanjuran, maling. Saya bicara ini bukan hanya di Riau, di Kalimantan Tengah pun saya ngomong seperti itu. Sudah tahu kawasan hutan, dengan alasan kan suatu gampang, kok bilang aja keterlanjuran, ya kan? Bagaimana nanti masalah hukumnya, bagaimana nanti masalah penyelesaiannya, iya kan? Dengan adanya UCK mereka berlindung di situlah untuk, dengan kata lain, memutihkan lahan yang kita anggap ilegal karena masih dalam kawasan. Kalau perusahaan besar harus didenda sebesar-besar, dihitung berapa kerusakan alam, berapa hutan lahan yang diambil, yang disobek, yang katanya tadi keterlanjuran itu. Nggak ada kata-kata keterlanjuran itu. Berkurangnya luasan hutan di kawasan Taman Nasional Tesonilo tentunya mempersempit wilayah habitat atau binatang yang ada di dalamnya mencari makan. Untuk bertahan hidup, binatang dilindungi seperti gajah terpaksa mencari makan keluar dari kawasan TNTN. 10 tahun belakangan ini, sering kita dengar kawanan gajah masuk ke pemukiman masyarakat dan merusak tanaman warga. Akibatnya, konflik manusia dan gajah tidak dapat terhindari. Dengan kunjungan kerja rombongan Komisi 4 DPR RI ke Kabupaten Pelalawan, semoga dapat mencarikan solusi terbaik agar hutan di kawasan TNTN dapat kembali seperti sedia kala. Dan bagi masyarakat yang sudah terlanjur menanam sawit, ada jalan keluarnya. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.